Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang sumber hukum ijtihadi. Teman-teman mahasiswa dan para santri, ijtihad dilegalisasikan bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis Nabi yang menyinggung masalah ini. Islam bukan saja memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga mentolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil produk ijtihad. Ijtihad merupakan institusi untuk menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak terdeteksi dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui institusi ini, doktrin-doktrin Islam telah berkembang secara dinamis pada masa kejayaannya. Sejak pintu ijtihad dianggap tertutup, yaitu insidad babul ijtihad, oleh ulama pada pertengahan abad keempat Hijriah. Tetapi masalah penutupan ini tetap menjadi wacana diskursus menarik di kalangan para sarjana. Ketika membahas masalah ini, Halak sampai pada kesimpulan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka dan hukum Islam tetap fleksibel dan dinamis walaupun telah ada madhab-madhab hukum. Kemudian teman-teman, pemikiran Islam mengalami stagnasi baik dalam doktrin maupun peradaban. Penyebab lainnya adalah sebagian orang berpegang pada prinsip la ijtihada fima fihis nas. Tidak ada ijtihad dalam hal-hal yang telah dicakup oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Artinya, umat Islam hanya diperbolehkan memikirkan hal-hal yang belum disebut secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadis, dan menerima apa adanya hal-hal yang telah ditulis dalam kedua sumber itu. Ini menurut Mahmud Muhammad Toha dalam The Second Message of Islam, terjemahan Abdullah An-Naim, Syracuse University Press 1987, halaman 23. Dengan terjadinya kontak peradaban Islam dengan peradaban Eropa, para intelektual Islam mulai menyadari bahwa untuk mengatasi kemunduran umat Islam, maka pintu ijtihad yang selama ini diklaim tertutup harus dibuka kembali. Namun harus pula diingat bahwa pengaruh Barat itu bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaharuan hukum di kalangan umat Islam. Memang diakui bahwa kontak dengan Barat sangat bermanfaat. Namun hal ini bukanlah faktor yang paling dominan yang menyebabkan munculnya gerakan pembaharuan. Demikian menurut George L.S. Esposito dalam bukunya The Islamic Truth, Matter or Reality, Oxford University Press 1992, halaman 228. Seiring dengan hal tersebut, muncul para pembaharu seperti At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Mereka mengkritik orang yang melarang orang lain berijtihad dan menekankan bahwa ijtihad perlu diadakan untuk memecahkan problem-problem modernitas. Menurut Hasbi, ijtihad merupakan wujud kegiatan akal untuk berpikir yang inheren dengan inti ajaran Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad bukan lahir dari proses sejarah sebagaimana terjadi di Barat, tetapi lebih dikarenakan oleh dorongan Al-Quran dan Al-Hadis agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapi problema kehidupan. Penggunaan ijtihad tidak terbatas wilayahnya, baik terhadap masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis, maupun terhadap masalah-masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Nas. Meskipun
Hadis Mu'ad di atas hanya menyebutkan pada masalah yang tidak terdeteksi oleh nas. Bagi Hasbi, ijtihad dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dan melakukan terobosan-terobosan hukum sebagai langkah reaktualisasi dan pengembangan hukum Islam dalam era globalisasi dan untuk menyongsong abad ke-22. Walaupun meyakini sebagai satu-satunya cara di mana risalah terakhir atau yang terulang dalam teks ilahiyah yang terbatas jumlahnya ini mampu mengantisipasi perubahan ruang dan waktu. Hasbi menempatkan ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, urb, dan istisob dalam dua posisi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ijtihad, sehingga juga merupakan sumber hukum. Di sisi lain, ia menganggap prinsip-prinsip ini sebagai metode ijtihad. Dengan prinsip-prinsip inilah kemudian Hasbi ingin menciptakan fikih Indonesia sembari memegang teguh ajaran bahwa tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahah dan menghilangkan mafsadat. Hasbi menganjurkan agar para pendukung fikih Indonesia menggunakan metode perbandingan madhab manakala problem yang dihadapi sudah diberikan pemecahannya oleh ijtihad dalam berbagai mazhab yang ada. Perbandingan yang tidak terbatas pada madhab-madhab Sunni ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama, memilih dari kalangan 4 madhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kedua, memilih dari kalangan non-Sunni. Kedua-duanya dilakukan demi mencapai pendapat yang paling sesuai dengan konteks dan ruang, waktu, karena juga karakter dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Studi perbandingan madhab ini harus diikuti dengan studi perbandingan usul fikih dari masing-masing madhab, dengan harapan agar pandangan tersebut dapat terpadu bahkan bersatu. Lebih lanjut, Hasbi menegaskan bahwa jika problem yang dihadapi belum pernah diberikan pemecahannya oleh mujtahid terdahulu, maka para ahli pendukung fikih Indonesia melakukan ijtihad birra'yi, yaitu menentukan hukum berdasarkan pada maslahat, kaidah-kaidah kuliah dan elat atau kuasa hukum. Sedangkan metode yang harus ditempuh adalah menggunakan al-masadir at-tahiyah, sumber atau ijtihad, yaitu yang sudah disebut sebagai sumber yang dipautkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, seperti ijma, qiyas, istihsan, istislah, urab, dan istisob. Menurut ijma adalah dalil syara yang pengertiannya dapat diorientasikan setiap zaman. Hal inilah yang menguatkan pandangan bahwa ijma bukan hanya fakta sejarah sebagaimana pendapat ulama klasik, tetapi lebih dari itu, ia merupakan sumber hukum yang potensial dan mempunyai nilai praktis dari dahulu hingga sekarang. Bagi Hasbi, ijma merupakan hasil pemufakatan para ahli ulumul amri atau ahli hal wal aqdi tentang urusan yang menyangkut kemaslahatan umum. Tentunya kesepakatan ini mempunyai akibat hukum, yaitu keputusan tersebut mengikat terhadap masyarakat, termasuk sanksi hukum harus dijalankan apabila ada yang melanggar. Mengenai kehujahan qiyas, Hasbi sepakat dengan jumhur yang menggunakannya sebagai sumber hukum jika tidak diperoleh ketetapan hukum dari 3 sumber yang mendahuluinya, yaitu disebutkan oleh TM Hasbi kriteria antara sunnah dan bid'ah, Jakarta Bulan Bintang 1996 halaman 108. Akan tetapi, kaum Syafi'iyah mengatakan bahwa qiyas boleh digunakan pada semua persoalan termasuk pada hudud dan kiparah. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa sesungguhnya qiyas sebagai salah satu dalil hukum bisa digunakan pada semua tempat asal memenuhi syarat. Itu disebutkan dalam
uh, Abu Zahroh Usul Fikih halaman 259. Kemudian teman-teman, kaum Syafi'iyah mengatakan bahwa qiyas boleh digunakan pada semua persoalan, termasuk hudud dan kafarah. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa sesungguhnya qiyas sebagai salah satu dalil hukum bagi digunakan pada semua tempat asal memenuhi syarat. Kaum Malikiyah menggunakan qiyas jika ia tidak bertentangan dengan masalah mursalah. Sementara kaum Hambaliyah akan menggunakan qiyas dalam keadaan darurat. Sebaliknya, Hasbi tidak sepakat dengan kalangan yang menggugat dan menolak qiyas. Dalam hal ini, An-Nadm, Daud Dohiri, Ibnu Hasan, dan sebagainya yaitu kaum Syiah yang mengatakan bahwa qiyas bukanlah dalil hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah syariah dalam legalisasi hukum. Itu tersebut dalam Hasbi As-Siddiqi. Kaum Malikiyah menggunakan qiyas jika tidak bertentangan dengan masalah mursalah. Sementara Hambaliyah akan menggunakan qiyas dalam keadaan darurat. Demikian disebutkan dalam Hasbi As-Siddiqi, pokok pegangan imam madhab dalam membina hukum Islam. Jakarta Bulan Bintang 1974, halaman juz 2 halaman 70. Kaum Malikiyah menggunakan qiyas jika ia tidak bertentangan dengan maslahah, gitu ya. Sementara kaum Hanabilah akan menggunakan qiyas dalam keadaan darurat. Kemudian teman-teman, sebaliknya Hasbi tidak sepakat dengan kalangan yang menggunakan dan menolak qiyas. Dalam hal ini Nadam, Daud Dohiri, Ibnu Hasan, dan sebagian kaum Syiah yang mengatakan bahwa qiyas merupakan dalil hukum dan tidak bisa dijadikan hujah syariah dalam legalisasi hukum. Az-Zakaria Al-Bisri, Masadirul Ahkam Islamiyah, Kairo, Darul Ittihad 1975 halaman 99. Bahkan Ibnu Hajam dengan tegas menyatakan penolakannya berargumen dengan ra'yu dan hanya bersandar pada nas dengan memperhatikan makna dan pengertian lahiriah saja. Karena qiyas adalah bagian dari ra'yu yang demikian itu tidak bisa diterima sebagai dalil dan argumen. Demikian menurut TM Hasbi As-Siddiqi dalam pokok pegangan juz 2 halaman 131. Kemudian teman-teman, pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang urab. Juga Hasbi agaknya memberikan perhatian khusus. Dalam beberapa kesempatan ia menganjurkan agar fikih yang diterapkan Indonesia adalah sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Pandangan Hasbi ini didasari oleh hasil pengamatan pada khazanah literatur klasik bahwa banyak hukum-hukum fikih yang telah diterapkan ulama terdahulu. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang legalisasi, ya, tentang legalisasi atau legalisasi atau pandangan atau juga sumber hukum ijtihad. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.